Masih jadi perdebatan nih, anggota TNI yang lama menghilang dan sudah dianggap disertir, tiba-tiba muncul di media sosial sedang berada di medan perang Rusia-Ukraina. Mantan anggota TNI Angkatan Laut itu disebut-sebut sudah menjadi bagian dari tentara Rusia. Kok bisa ya? Dan apa pemicunya? Yuk kita diskusi. Ini dia Satria Artakumbara yang belakangan ini bikin heboh. Mantan anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Sersan 2 ini dinarasikan di media sosial telah menjadi bagian dari tentara Rusia. Meski belum jelas apakah berstatus tentara bayaran atau ia sudah berpindah ke warganegaraan. Nah, karena bikin gaduh, Kadispen TNI Angkatan Laut bilang Satria sudah dipecat dari TNI dan tidak lagi menjadi anggota Inspektorat Korps Marinir sejak tahun 2022. Penyebabnya, Satria meninggalkan dinas ketentaraannya tanpa izin dan tak pernah kembali. Oke, kita mundur sedikit. Baik Rusia dan Ukraina memang sudah lama disebut-sebut merekrut ribuan tentara bayaran atau kontrak dalam perang. Bayaran yang menggiurkan diduga menjadi motivasi untuk bergabung. Lalu, apakah semata-mata demi uang anggota TNI mau bertaruh nyawa untuk negara lain? Motif pribadi yang kemudian biasanya itu finansial gitu ya. Nah ini ya saya kira bisa dikategorikan sebagai tentara bayaran gitu ya. Secara global praktek penggunaan tentara bayaran ini memang banyak ya, terjadi dan kemudian semakin marak ya, dalam bentuk PMC ya, private military company ya, perusahaan militer swasta yang mana mereka menyediakan jasa personil yang memiliki kemampuan militer dan juga mereka juga didukung oleh kekuatan-kekuatan persenjataan yang saya kira juga tidak kalah dengan tentara-tentara resmi ya dari negara gitu. Oke, kalau betul motivasinya uang, balik lagi faktor kesejahteraan tentara kita jadi pertanyaan. Atau mungkin sudah ada beberapa tentara kita yang memilih menjadi tentara bayaran ketimbang membela NKRI. Ya, walaupun belum ada data yang membuktikan bahwa keterlibatan ex-prajurit ya, dalam peperangan di negara lain ini berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan, ya memang ya, saya setuju bahwa kasus ini perlu jadi alarm awal gitu ya. Soalnya kalau prajurit merasa tidak memiliki masa depan yang layak ya pasca dinas terutama, misalnya karena pensiun dini diberhentikan atau mengalami stagnasi atau frustasi karir gitu ya. Ya tawaran-tawaran iming-iming dari private military company ini bisa menjadi godaan yang nyata gitu ya. Setelah ditelusuri, mantan marinir bisa sampai ikut medan perang Rusia-Ukraina itu memang tidak terdeteksi. Ya, Kemenlu menyebut tidak ada catatan Satria Artakumbara pernah masuk ke Rusia. Status kewarganegaraan Satria saat ini juga belum diketahui. Lalu, apakah WNI yang menjadi prajurit untuk negara lain bisa mendapat hukuman di Indonesia? Atau status WNI-nya otomatis berakhir? Nah, secara hukum normatif pasti dia akan jadi soal gitu, karena dia sudah membela negara lain di dalam perjuangan bersenjatanya, sehingga sulit untuk dia masih menjadi status warga negara Indonesia gitu. Mungkin itu akan jadi soal sendiri buat dia karena dia sudah bukan menjadi bagian tentara yang membela Indonesia, tapi menjadi bagian tentara di luar itu. Kedua adalah soal berikutnya adalah apakah kemudian dia dalam konteks itu sudah memahami tentang implikasi dari pilihan tersebut ya sebagai tentara di Rusia. Saya rasa dia sangat memahami. Tapi dalam beberapa kasus di banyak negara, biasanya yang sering menggunakan tentara bayaran ini tentara swasta ini Amerika Serikat ya dalam perang di Irak dan Timur Tengah. Mereka menyebut sebagai private security company yang digunakan untuk operasi-operasi tertentu dan itu dimungkinkan. Tapi di Indonesia kan nggak diperbolehkan private security company terkait dengan tentara swasta. Mungkin di Rusia harus dicek ulang.
Tapi yang pasti pilihan ini akan menimbulkan gejolak dalam konteks status kewarganegaraan. Ya, anggota Dewan telah meminta pemerintah untuk memeriksa status kewarganegaraan ex-marinir yang jadi tentara Rusia itu. Dari sisi patriotisme, sangat menyayat hati ya melihat warga negara Indonesia justru membela negara lain. Jadi gimana menurut kamu? Yuk kita selanjutnya diskusi di kolom komentar.